Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada para investor yang telah menyempatkan diri menonton video dari kelompok kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai hasil dari pembuatan aplikasi kami yang bernama J-Science, yang beranggotakan Ardianto Arifin, Gede Kuswowibawa, yaitu saya sendiri, dan juga Titus Revi Unggul Pramudia. Yang pertama adalah latar belakang dari aplikasi kami. Di zaman yang semakin modern seperti sekarang, siswa tidak bisa belajar hanya sebatas membaca buku dan juga mengerjakan soal. Banyak yang bisa dilakukan untuk belajar, dimulai dari membaca materi dari internet dan juga menonton pembelajaran dari YouTube. Namun, siswa bisa menjadi bosan apabila belajar dengan cara tersebut untuk waktu yang lama dan secara berulang-ulang. Selanjutnya ada target pengguna. Target pengguna dari aplikasi kami adalah untuk siswa dan siswi SMA. Kami merasa siswa SMA lebih paham dengan cara penggunaan aplikasi pada gadget dan laptop daripada untuk siswa SD sampai dengan SMP. Pengajar juga bisa menggunakan aplikasi kami untuk memberikan materi dan soal yang mereka buat beserta dengan pembahasannya. Namun, akan ada syarat tertentu bagi pengajar yang ingin berkontribusi di dalam aplikasi kami. Selanjutnya ada mata pelajaran. Mata pelajaran yang kami pilih untuk aplikasi kami adalah mata pelajaran IPA yang mencakup fisika, kimia, dan juga biologi. IPA sangat sering digunakan pada ujian-ujian selain ujian di sekolah, seperti ujian masuk perguruan tinggi dan juga ujian pada suatu beasiswa. Materi IPA juga cukup sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah gambaran pembelajaran. Pembelajaran pada aplikasi kami akan menggunakan level permainan sebagai metode penyampaian materi dan soal. Soal akan diberikan setelah satu materi selesai disampaikan. Misalnya, siswa telah selesai membaca materi biologi mengenai DNA, maka soal DNA akan diberikan pada bagian selanjutnya. Siswa dapat kembali ke halaman materi apabila mengalami kebingungan di halaman soal, tetapi tidak bisa melompati materi selanjutnya. Next. Cara guru untuk berkontribusi dalam aplikasi kami. Setelah mengunduh aplikasi, terdapat pilihan untuk login atau register sebagai guru atau siswa. Pilih login atau register sebagai guru untuk dapat memasuki aplikasi kami. Untuk guru sendiri harus melengkapi data diri dan wajib memiliki dokumen sertifikasi guru untuk bisa melanjutkan registrasi ke dalam aplikasi. Selanjutnya, verifikasi data yang sudah diisi tadi dengan menekan tombol verifikasi data guru yang sudah tersedia. Selanjutnya, tunggu beberapa waktu untuk aplikasi dapat memproses verifikasi data tersebut. Setelah verifikasi berhasil, guru dapat masuk ke aplikasi. Namun, jika masih belum bisa masuk, maka ada kesalahan data atau data yang kurang jelas. Setiap materi dalam satu bab hanya 3 guru saja yang bisa berkontribusi. Jadi, jika kuota sudah penuh, guru lain dapat berkontribusi dengan cara memberikan pelatihan soal tentang materi tersebut. Selanjutnya, pemberian materi dan latihan soal. Setelah sudah masuk ke dalam aplikasi, terdapat pilihan menu upload materi dan latihan soal pada beranda guru. Dapat pilih menu tersebut. Setelah masuk, pilih mata pelajaran yang ingin diberikan materi atau latihan soal. Setelah itu, guru dapat mengupload materi dan latihan soal dengan format file PDF dan video. Setelah berhasil, akan tertulis bahwa file materi yang diberikan telah berhasil dan dapat dilihat oleh siswa. Guru juga bisa memberikan jadwal, yaitu guru tidak langsung menyebarkan materi dan dapat menentukan kapan materi dan latihan soal tersebut diupload. Selanjutnya, aplikasi kompetitor pertama adalah Ruang Guru. Mereka memiliki keunggulan jaringan guru dan siswa yang sudah luas, mencakup lebih banyak jenjang, mencakup lebih banyak materi, dan interface-nya menarik. Kelemahan mereka adalah video materi dan infografis ringkasan. Video materi tersebut memerlukan sinyal yang sangat bagus dan apabila jaringan kita terganggu, terkadang video tidak bisa diputar. Infografis ringkasan juga menurut kami yang isinya kurang lengkap karena infografis tersebut biasanya berisi penjelasan secara garis besar dan contohnya kurang bisa dipahami. Potensi yang bisa dikembangkan adalah penjelasan materi dan ringkasan. Materi yang bisa diunduh bisa diganti format menjadi PDF atau Docs saja sehingga bisa memuat lebih banyak materi penjelasan. Serta penambahan contoh yang sesuai dengan tingkat kesusahan materi akan mempermudah siswa memahami materi yang diajarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kompetitor kedua kami, yaitu Zenius. Zenius punya tampilan yang lebih simpel dan cocok untuk anak-anak SMA.
Videonya juga lebih mudah diakses dan lebih ringkas namun tetap padat. Ada soal-soal yang disesuaikan dengan materi dan mirip soal ujian di sekolah. Kekurangannya ada di fitur yang masih kalah dari Ruang Guru yang fiturnya sangat lengkap, serta interface-nya juga kurang menarik untuk anak-anak SD. Potensi yang bisa kami kembangkan adalah penyesuaian interface dengan target pengguna. Lalu kompetitor yang ketiga adalah Kahoot. Kahoot sendiri merupakan salah satu media pembelajaran yang menggunakan metode seperti bermain game untuk belajar. Jadi dengan adanya fitur tersebut, guru dan siswa dapat lebih interaktif dalam proses pembelajaran. Kurang dari aplikasi ini adalah aplikasi ini membutuhkan koneksi internet yang bagus sehingga tidak ada gangguan dalam pembelajaran atau pengerjaan soal. Potensi yang bisa kami kembangkan adalah dengan cara siswa tetap dapat melakukan pembelajaran dan pengerjaan latihan soal dalam mode offline karena siswa sudah mendownload materi dan latihan soal di dalam aplikasi, sehingga siswa dapat belajar tanpa perlu repot-repot memiliki internet yang lancar. Oke, mengapa kami lebih baik? Yang pertama, interface siswa kami sesuaikan agar siswa lebih nyaman untuk belajar. Kedua, interface guru akan dibuat dengan simpel dan jelas agar memudahkan guru dalam upload materi maupun upload soal. Lalu ketiga, materi dapat diunduh dalam format PDF atau video agar dapat dipelajari secara offline. Lalu keempat, penyajian materi akan diberikan dalam bentuk teks sehingga dapat memakan sedikit kuota. Oke, jadi ini adalah voucher di aplikasi kami. Dari awal atau dari atas itu pengguna nanti akan ditanya apakah sudah memiliki akun atau belum. Apabila sudah, bisa langsung login. Apabila belum, harap mendaftar dan mengisi formulir yang ada. Apabila sudah berhasil login, guru ataupun siswa dapat masuk ke dalam beranda masing-masing. Untuk beranda guru ada pilihan kelas dan pilihan pengaturan. Pilihan kelas ini maksudnya adalah kelas apa yang akan dikontribusikan oleh guru. Misalnya guru akan memberikan materi fisika, maka guru akan pilih kelas, lalu pilih mata pelajaran yaitu fisika, pilih bab yang akan diberikan, lalu pilih subbabnya. Guru dapat mengupload dua mode dalam sini. Guru dapat mengupload materi dan mengupload soal. Untuk mengupload materi sendiri dapat mengupload video ataupun PDF. Lalu untuk siswa sendiri, apabila masuk ke pilihan kelas, maka ia akan mempelajari materi atau mengerjakan soal yang ada. Nah, setelah pilih kelas, siswa akan pilih mata pelajaran, pilih bab, lalu pilih subbab. Nah, di sini siswa dapat memilih langsung mengerjakan materi atau bisa mengerjakan soal. Selesai mengerjakan salah satu di antara soal atau materi, maka siswa dapat mengunduh materi atau soal yang ada. Apabila ingin mengganti profil, maka guru dan siswa dapat masuk ke pengaturan dan mengganti profil mereka. Untuk siswa ada perbedaan, di mana di sini ada penambahan untuk pembelian fitur premium, di mana fitur premium merupakan fitur yang kami berikan agar siswa dapat mengunduh materi ataupun soal dalam bentuk PDF atau video. Apabila sudah selesai menggunakan aplikasi kami, guru ataupun siswa dapat keluar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah mockup dari aplikasi kami. Yang pertama adalah halaman pembuka. Seperti yang sudah jelas, di bagian kanan adalah halaman pembuka dari aplikasi kami yang bertuliskan nama dari aplikasi kami yaitu Just Science, ada logo dari aplikasi, dan juga ada pilihan daftar sebagai siswa ataupun daftar sebagai guru. Namun jika sudah memiliki akun, bisa masuk melalui tombol di bawah ini. Selanjutnya adalah halaman registrasi guru dan siswa. Tampilannya kurang lebih sama, tetapi yang membedakan adalah beda desain yang menjadi penanda, dan juga untuk guru ada pilihan mata pelajaran yang ingin diampu dan juga upload dokumen sertifikasi guru. Dan juga ada cek kuota ketersediaan guru bisa dilihat di sini. Sedangkan di siswa hanya terdapat data-data lengkap dan juga kelas. Selanjutnya adalah halaman cek kuota ketersediaan guru. Seperti sudah dijelaskan tadi, ada pilihan cek kuota ketersediaan guru dan beginilah tampilannya. Yang pertama di sini adalah kuota ketersediaan guru, contohnya di sini seperti fisika, terdapat kelas 10, kelas 11, dan 12. Ini hanya sebagai contoh, misalnya kelas 10 di sini tersedia, maka guru bisa mendaftar menjadi pengajar di mata pelajaran fisika kelas 10. Namun di sini kelas 11 penuh, berarti guru tidak bisa mendaftar sebagai guru fisika kelas 11. Kuota guru setiap bab di kelasnya sebanyak 3 orang. Nah,
Selanjutnya, harap merefresh terlebih dahulu saat mengecek kuota guru yang sudah terdapat di sini agar data yang bisa ditampilkan lebih terbaru dan lebih terupdate. Selanjutnya adalah halaman gagal registrasi guru dan siswa. Untuk halaman gagal registrasi dan guru dan siswa, terdapat notifikasi bagian merah di bawah, yaitu harap mengecek kembali data yang sudah diisi dan mengecek kuota ketersediaan guru. Itu untuk guru, dan juga untuk siswa harap mengecek kembali data-data siswa yang sudah diisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, ini adalah halaman login dan gagal login untuk guru dan siswa. Keduanya sama. Lalu yang membedakan sini, apabila gagal login, guru ataupun siswa nanti akan diberi notifikasi login gagal dan harap masukkan kembali data diri yang dituliskan. Lalu di sini adalah beranda guru dan siswa. Kurang lebih sama, hanya saja ada perbedaan desain, dan untuk siswa ada pilihan menu yang lebih banyak dengan adanya tambahan menu premium. Nah, lalu untuk masing-masing guru dan siswa kesamaannya adalah ada profil di sebelah pojok kanan atas, lalu di bawahnya adalah progres sejauh apa yang sudah guru ataupun siswa lakukan di aplikasi kami. Untuk guru dapat dilihat materi dan latihan soal apa saja yang sudah diunggah. Lalu untuk siswa itu kurang lebih adalah sejauh apa dan materi apa saja yang sudah dipelajari sampai saat ini. Lalu di bagian bawah ada menu keluar dari aplikasi kami. Oke, ini adalah isi halaman murid. Mulai dari sebelah kiri itu adalah pilihan bab, apabila sudah memilih bab. Dari pilihan kiri adalah pilihan mata pelajaran, lalu baru memilih bab. Setelah memilih bab, baru memilih materi. Di sini ada tanda silang dan centang yang dimaksudkan apabila siswa belum selesai membaca materi yang sebelumnya atau dari awal, maka tidak dapat membaca materi-materi selanjutnya. Apabila sudah memilih materi apa, siswa juga bisa memilih mau mengerjakan soal ataupun membaca materi yang terlebih dahulu. Oke, ini adalah gambaran untuk halaman soal, di mana setelah mengerjakan soal, siswa dapat langsung melihat pembahasannya dengan klik link yang di bawahnya, ataupun selesai mengerjakan, siswa baru membaca pembahasan, dan sebelah kanan ini adalah materi yang diberikan, ada pilihan untuk menonton video ataupun baca ringkasan. Nah, ini adalah halaman untuk mengunduh file, di mana tadi yang dapat mengakses bagian ini adalah siswa yang membayar fitur premium. Di sini dapat diunduh dalam bentuk ringkasan ataupun video. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah halaman pengaturan dari aplikasi kami yang berisi dan edit profil, notifikasi, premium, bantuan, dan informasi. Selanjutnya, berikut adalah halaman untuk pembelian paket premium, terdiri dari paket 1 bulan, paket 3 bulan, dan paket 12 bulan. Tombol detail bisa digunakan untuk melihat apa saja yang didapatkan ketika membeli paket tersebut. Selanjutnya, berikut adalah halaman untuk mengupload file bagi guru. Bisa dilihat ada pilihan fisika, kimia, biologi, dan di bawahnya ada pilihan untuk kelasnya. Berikutnya adalah halaman untuk menguploadnya, ada judul bab, materi, dan deskripsinya. Lalu ada tombol upload, dan ketika sudah berhasil akan bisa dilihat di halaman berikutnya. Selanjutnya, dan terakhir adalah halaman penutup yang berisi apakah Anda ingin keluar dari aplikasi kami, ya atau tidak. Sekian penjelasan dari kami mengenai aplikasi yang kami buat. Terima kasih kepada investor yang telah menyempatkan diri untuk menonton video kami. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata.